Oke, halo semua, balik lagi kepada rekomendasi mingguan ya. Jadi minggu lalu gue prediksi bahwa IHSG kalau misalnya dia bisa break di 6315 dia bisa naik. Nah, tetapi yang kita perhatiin adalah dia break lagi yang kemarin dari sistem menjadi support ya ini ya. Ini waktu naik dia jadi support nih. Nah, di break lagi, makanya dia turun lagi. Kalau kita perhatiin alasannya utama kenapa, kita perhatiin ya harga dolar juga naik padahal stimulus sudah mau keluar. Ya, bahkan hari ini udah top ya kalau kita perhatiin US stimulus. Nah, ini beritanya kalau kita perhatiin nih udah disetujui ya, Senat sudah menyetujui stimulus AS 1,9 triliun dolar. Oke. Jadi sebenarnya kalau prediksi gua minggu ini harusnya dolar bisa turun karena stimulus berarti banyak uang yang beredar, dolar bisa turun. Dan juga kalau kita perhatiin Dow Jones ya minggu lalu ini juga turun cukup dalam nih kemarin, dan hari Jumat dia bisa naik lagi. Nah, ini pertanda bagus buat IHSG kita. Dow Jones berhasil closing di atas EMA 20, bagus buat kita punya IHSG ya. Oke. Nah, jadi sekarang IHSG berada di garis EMA 20 nya menurut gue sangat menarik. Kenapa? Karena berarti IHSG berada di support, yang berarti kemungkinan IHSG bisa rebound. Nah, tapi harus hati-hati kalau misalnya IHSG closing di bawah EMA 20. Ini bisa bertanda bahwa IHSG bisa turun lagi, mungkin sampai ke angka 6.200. Ya. Oke. Jadi prediksi gua untuk IHSG ada dua arah ya. Pertama dia dari sini dia mantul ke atas, ngetes lagi di 6315, atau dia bakal lanjut turun ke arah supportnya di 6.200. Oke, kita review mingguan, rekomendasi mingguan. Yang pertama ada Breeze. Nah, Breeze sudah jelas cut loss ya, karena IHSG turun, otomatis bank-bank juga bakal turun ya. Kita perhatiin, ya turun ya udah kita nggak usah perhatiin. Cut loss di mana kita ikutin cut loss di sini aja 2760, ya minus 4%, ya udah nggak apa-apa, masih bisa dibalikin. Medco. Nah, Medco ini walaupun kita perhatiin harga minyak, kita lihat harga minyak ya. Harga minyak padahal dari minggu lalu pergerakannya lumayan oke, walaupun ada sekali dibanting ya, tapi dia berhasil rebound lagi. Nah, bahkan naik 3% nih hari Jumat kemarin. Ini jadi menarik ya sebenarnya untuk Medco, tapi karena lagi turun. Dan kalau kita perhatiin secara chartnya Medco, ini kita lihat ya. Oke, kita balik ke daily. Nah, padahal harga minyak ini naik sampai 66 bahkan, tetapi Medco-nya nggak naik-naik. Medco-nya masih sana-sana aja, berarti ada pertanda bahwa harga minyak ini nggak gitu korelasinya bagus sama Medco, berarti ada sesuatu. Nah, secara SIM analisa dasar sebenarnya Medco ini menarik karena minyaknya naik, tapi kenapa nggak naik? Pasti ada alasannya. Oke. Nah, tetapi Medco ini kita boleh perhatiin lagi, kalau dia bisa break 670 lagi, ini menarik, kita boleh entry lagi. Gue juga berencana untuk entry lagi kalau dia bisa break 670. Ya, berarti Medco juga cut loss ya. Cut loss di 665, kita disiplin minus 1,5%. Karena kalau kita tanggal 1 ya, 675, ya kita bisa masuk di bawah sebenarnya. Oke. BBTN. Nah, BBTN ini juga ada breakdown ke kita tanggal 1 Maret. Karena BBTN ini sebenarnya kalau kalian ikutin gua dari awal, ikutin di grup premium juga, mereka udah masuk dari angka 2000-an. 2080, 2040 itu udah pada masuk. Jadi sebenarnya udah pada cuan, tapi kalau kita tanggal 1 Maret ya bisa dia harus mencapai ke TP2-nya 280. Oke, kita cuan 8,26%. Kalau kalian disiplin dengan TP-nya, harusnya kalian ada cuan juga. Oke, NISP nggak banyak yang sebut ya, tapi nggak ada yang tahu aja tiba-tiba dia bisa meledak gini ya. Sesuai analisa, kita pas highest di 950, kita ikutin TP2 920. Oke, cuan 7% lumayan. Antam ini udah pasti cut loss juga karena harga ini kena dibanting kacau ya. Nah, Antam kalau kalian perhatiin, gua ada bikin cut loss di 2700, harus didisiplinkan. Kenapa? Bayangin kalau pas tuh 2700 kayak nggak cut loss, ini dibanting sampai 2400. Oke, jadi overall kita masih cuan 2% ya, lumayan, nggak apa-apa. Nah, untuk minggu depan, gue nggak bikin di tabel, kalian silahkan catat sendiri. Karena kalau gue bikin tabel, ada yang kalian skip sampai akhir videonya ya.
Oke, jadi nggak ada belajarnya juga. Yang pertama ada di agro. Oke, sorry bukan yang ini. Nah, kenapa agro? Karena kalau kita perhatiin agro ini dekat banget sama EMA 20 nya. Ya, di 1185 dan juga ini ada satu support. Ya, ini kan ada resisten nih kemarin udah menjadi support. Nah, kita boleh entry agro di 1160 sampai 1185. Gak usah antri di 1200 kejauhan. Kita coba antri di bawah aja. Ya, 1185. Oke, kita antri di 1160 sampai 1185. Atau 90 juga boleh. Tergantung resiko kalian masing-masing. Nah, kita cut loss kalau dia break support ini, kita cut loss di angka 1150. Ya. Jadi kalau kita masuk nih, anggapan kita masuk di 1190 ya. Kita terus sampai ke 1150, ya 3% risknya lumayan, nggak apa-apa, kecil. TP1 kita bikin aja di sini ya, nggak usah kejauhan, di sini aja. Ya, 1190, kalau kita dapat di paling atas, wah ini udah ketinggi banget nih, ke 1300, kita turunin aja ke sini. Nah, ini boleh. Ya, TP1 di 1275, TP2 di 1320. Oke, itu untuk agro. Kedua, Asri. Asri selalu gue rekomendasi. Kenapa menarik banget? Karena menarik banget ya. Kalau kita lihat secara volume juga, ya ini kemarin naik, waktu turunnya volumenya nggak banyak. Dan bahkan waktu 2 hari lalu, hari tanggal 4 ya. Tanggal 4, walaupun dia bentuk doji, tapi masih ada volume yang naik. Masih bagus. Oke. Dan juga dia Asri ini nggak pernah berhasil closing di bawah 236. Ya, jadi kita hold aja, kita silakan masuk di angka 234 ya. 234, atau dia bisa turun dulu 234 sampai 238, kita boleh masuk. Cut loss kalau dia break di bawah 236. Kalau dia closing di bawah 236, berarti kita cut loss di angka 232. Ya, kalau 238 turun ke 232, ya hanya 2,4%, kecil banget sih sebenarnya. Ya, ini juga sebagai support nih sebenarnya. Oke, cut loss kita ubah ke 230 aja ya, 230 ya. Oke, TP1 di mana? TP1 gue selalu sama untuk Asri 248. Ya, 248 TP1, TP2 256. Oke, ingat TP itu bisa kita adjust 1 sampai 2 tick. Jadi turun 1 tick nggak apa-apa, naik 1 tick nggak apa-apa. Oke. Next, ada TTRA. TTRA seperti yang gue bilang di video Cup and Handle, ada Cup and Handle sini ya. Nah, support kuat di 1085. Jadi kita boleh entry di 1085 sampai 1120, nggak usah terlalu tinggi. Kita entry di sini aja, range-nya ya. Kita jadi sebagai range entry. Gue gambarin rectangle-nya ya. Nah, ini kita jadi sebagai range entry kita. Cut loss kalau dia closing di bawah 1085, berarti kita cut loss di 1075 aja. Ya. Kita lihat resiko kita, 1075, 4%, not bad, nggak apa-apa. Nah, TP1 ada di angka, coba kita lihat dari 1130. Ini bisa. Ya, 1175 sebagai TP1. TP2 di 1235. Oke. Itu untuk CTRA. Terus, yang keempat, ada Panilife, PNLF. Nah, PNLF sama juga lagi sideways. Menurut gua ini masih oke, berpotensi ya untuk kita short term trade. Kita lihat 230, kita silakan entry 230. Bahkan di bawahnya juga bisa 228 sampai 232 kita entry. Gak usah 234, kita entry agak bawah biar cuan kita lebih banyak ya. Terus TP1 2240 ya, 240 TP1 lumayan 3% tuh dalam seminggu. TP2 kita set di terlalu dekat, di sini boleh nih 244 ya. Itu untuk Panilife. Jadi harus diperhatiin kalau misalnya sekarang saham-saham yang kita masuk, jangan sampai kita masuknya terlalu tinggi. Kalau bisa lebih rendah lebih bagus. Oke. Nah, terus satu lagi yang menarik adalah di Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri seperti yang kita ketahui tanggal 15 mau RUPS, ini menarik, masih dekat EMA 20. Silakan masuk di kita boleh masuk di angka 6.400 sampai 6.500. Ya. Cut loss kalau dia break 6.400, cut loss di 6.350. TP1 di 6.650. Coba kita lihat 6.400, 6.500 ya. 2%. 2% terlalu kecil, kita naikin aja.
Nah, TP1 di 6.700, TP2 di 6.800. Oke, itu masih possible untuk aset untuk BMRI. Ya, ada beberapa saham lagi yang sebenarnya masih menarik, tapi ya resiko masing-masing, karena ini balik lagi ini disclaimer on, gua nggak mau memaksakan kalian untuk entry, ini semua hanya berdasarkan analisa teknikal. Ya, ada satu lagi yang menarik, ini saham bonus saja, Sen, ya agak kecil ya. Kita lihat secara overall trend masih naik, masih bagus. Kita gambarin garis trendnya pun masih kelihatan, masih naik ya. Ya, ini lagi uptrend, pas banget di support. Nah, kita boleh entry di angka 176. Oke, 176 sampai 179. 180. Oke, 180 nggak apa-apa. Nggak usah terlalu pelit deh. Ya, 176 sampai 180. Kita cut loss kalau dia berada 176. Cut loss di 174. TP1. Kalau kita anggap 180, TP1 di sini aja boleh. 190. TP2 di 197. Oke, untuk seminggu saham Sen ini possible banget. Ya, gitu aja untuk rekomendasi mingguan. Silakan kalau misalnya ada yang mau nanya saham kalian, yang mau konsultasi, mau nanya yang saham-saham nyangkut, ya silakan. Kalau misalnya make sense, gue bakal jawab ya. Oke. Jangan lupa juga bagi kalian yang mau nonton mengenai dividen dari kalian yang investing, mau lihat dividen mana sih yang menarik, tonton video YouTube gue sebelumnya. Oke, gitu aja. Terima kasih.